Beberapa hari lalu, saudara-saudara, dalam sebuah wawancara di YouTube-nya Harimau Malaya, Datuk Hamidin, presidennya Football Association of Malaysia ini membuka kesempatan, membuka peluang Malaysia, Harimau Malaya beruji coba dengan tim nasional Indonesia. Dulu mereka sempat diajak oleh Erick Thohir untuk friendly match, tetapi karena tidak ada jadwal, kalendernya tidak pas, makanya ditolak, saudara. Nah, bagaimana dengan yang kali ini, saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Silahkan tulis di kolom komentar, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, saudara-saudara. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, dalam sebuah wawancara, interview di YouTube-nya Harimau Malaya, beberapa hari lalu, 2 atau 3 atau 4 hari lalu yang tayang di YouTube-nya mereka, di YouTube-nya Harimau Malaya, Datuk Hamidin. Datuk Hamidin ini adalah ketua umumnya Persatuan Sepak Bola Malaysia, FAM, Presiden FAM, Football Association Malaysia itu mengatakan bahwa membuka kesempatan tim nasional Malaysia beruji coba menjalani pertandingan persahabatan, friendly match di FIFA Matchday ya, di agenda FIFA Matchday menghadapi tim nasional Indonesia. Entah kapan, saya nggak tahu. Itu dia hanya mengatakan seperti itu. Dia juga menyebut tahun lalu, last year, itu sempat mendapatkan ajakan, diajak oleh Erick Thohir, diajak oleh PSSI untuk menggelar pertandingan persahabatan. Tetapi dia menolak karena jadwalnya Malaysia ketika itu padat sekali. Agendanya itu sudah disusun dan pertandingannya sudah ada, sehingga kesulitan menemukan tanggal yang tepat sehingga ditolak. Nah, itu alasan dia. Nah, kalau sekarang ini ada banyak desakan dari supporter, dari fans sepak bola di Malaysia maupun di Indonesia untuk mempertemukan Indonesia, mempertemukan Malaysia dalam sebuah pertandingan. Nah, ini sekarang dibuka opsinya oleh Datuk Hamidin ini, oleh Football Association Malaysia. Nah, itu. Tetapi nggak tahu kapan akan diselenggarakan. Karena bulan Juni itu sudah ada kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, mungkin setelah itu pun akan tergantung dari PSSI. Apakah PSSI masih berminat beruji coba dengan Malaysia atau tidak? Karena yang tahun lalu itu, saudara-saudara, ada banyak sekali rumor yang berkembang yang tidak enak lah. Tidak enak di telinga orang-orang Indonesia, di telinga supporter Indonesia yang ya nggak tahu apakah itu sebuah kesalahpahaman atau apa, tapi faktanya penolakan itu sampai di Indonesia itu kesannya itu sangat meremehkan, kesannya itu merendahkan, kesannya itu sombong begitu. Jadi itu menimbulkan kesalahpahaman. Makanya saya nggak tahu apakah tahun ini PSSI akan menggelar uji coba dengan Malaysia atau tidak, ataukah pertandingan Indonesia dan Malaysia itu akan digelar, akan terselenggara di turnamen resmi, misalnya Piala Asia atau Piala Dunia, misalnya ya, atau apa saya nggak tahu. Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa, saudara. Ya, saudara-saudara, pertandingan Indonesia melawan Malaysia itu ya baik-baik saja, baik diselenggarakan, baguslah. Diselenggarakan oke, tidak juga tidak masalah, biasa saja menurut saya. Biasa saja. Walaupun ya terakhir kali kalau saudara-saudara ingat, pertandingan Indonesia dan Malaysia di level senior ya, kita bicara di tim nasional yang utamanya di level senior itu terjadi kalau nggak salah itu waktu itu Piala AFF 2020, saudara-saudara, yang diselenggarakan
mundur ke 2021 dan waktu itu edisi COVID diselenggarakan terpusat di Singapura. Kalau nggak salah pertandingannya tanggal 19 Desember 2021 di Stadium Nasional Singapura, di National Stadium di Kallang di Singapura sana. Waktu itu Malaysia juga katanya tidak tampil dengan tim utama karena tim utamanya tidak mendapatkan izin, khususnya dari pemain-pemain dari Johor Darul Taksim itu tidak mendapatkan izin. Sementara Indonesia waktu itu masih di awal-awal eranya Sintayong, dan Sintayong memanggil pemain-pemain U19, U20 yang diproyeksikan untuk tampil di Piala Dunia U20 tahun 2021 yang kemudian berganti lagi menjadi 2021 sebelum akhirnya batal karena COVID kan. Nah, itu. Kemudian itu, dan hasilnya saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, Indonesia mengalahkan Malaysia 4-1. Tim muda itu, tim usia 19, 20, 18 tahun. Elkan Bagot, Rizky Ridho yang timnya itu sekarang sudah semakin dewasa dan kemarin tampil di Piala Asia, tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, tampil di Piala Asia U23 itu. Tim itu yang waktu itu mengalahkan Malaysia 4-1. Malaysia sempat unggul 1-0 melalui si Kogi Leswaran. Kogi itu kemana ya sekarang ya saudara-saudara ya? Kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Si Kogi itu yang sempat main di Korea tetapi tidak banyak bermain. Kemudian setelah itu baru Indonesia comeback lewat gol-gol yang sangat cantik dari Irfan Jaya 2 gol, kemudian Pratama Arhan dari tembakan luar kotak penalti yang keras, dan dari Elkan Bagot heading yang sangat menjulang. Itu adalah pertemuan terakhir Indonesia dengan Malaysia. Kemudian waktu itu Malaysia gagal lolos dari fase grup, Indonesia lolos ke semifinal, kemudian final kalah dari Thailand asuhan Mano Polking. Berdasarkan statistik dan sejarah saudara-saudara, pertandingan Indonesia melawan Malaysia di level senior ya, ini kita bicara di tim utama, di tim A-nya, bukan tim U23, bukan tim U19, bukan tim U17, U16, U berapapun, bukan. Pokoknya ini tim utama. Berdasarkan sejarah dan statistik saudara-saudara, Indonesia dan Malaysia itu bertemu 97 kali di semua pertandingan di level senior, level dewasa. Tim utama lah. Itu hasilnya saudara-saudara. Indonesia berhasil memenangkan 40 pertandingan. Indonesia menang 40, Malaysia menang 38 pertandingan. Sementara sisanya 21 pertandingan itu berakhir dengan seri. Indonesia berhasil mencetak 122 gol. 122 gol, sementara Malaysia mencetak 108 gol. Artinya Indonesia itu selisih golnya itu 14 gol. Mencetak 14 gol lebih banyak dari yang dihasilkan oleh tim nasional Malaysia. Dan pertemuan terakhir seperti yang saya bilang tadi terjadi pada Piala AFF 2020 yang diselenggarakan di Singapura pada 2021. Tepatnya kalau nggak salah tanggal 19 Desember 2021 pukul 20.30 waktu Singapura. Itu, dan hasilnya Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia 4-1 saudara-saudara. 4-1. Walaupun sebelum itu ketika kualifikasi Piala Dunia 2022 saudara-saudara, Indonesia dikalahkan oleh Malaysia 2 kali. Di Jakarta dan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Waktu itu pelatihnya adalah Simon McManamy. Waktu di Jakarta, belum eranya Sintayong ya. Kemudian waktu main di Kuala Lumpur, Simon McManamy sudah dipecat, diganti oleh caretakernya. Pelatih sementaranya itu siapa itu yang dari itulah itu diganti caretakernya Yayan Tumena. Itu, dan hasilnya Indonesia kalah 2-1. Itu adalah masa kelam. Waktu itu si pelatihnya Malaysia adalah Dato' Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho sudah dato atau belum ya? Pokoknya itulah Tan Cheng Ho yang sekarang melatih di Polistero di Thailand. Itu pertemuan resmi ya, itu resmi terakhir itu di kualifikasi Piala Dunia 2022. Pertemuan yang lebih terakhir lagi, tetapi itu di Piala AFF itu nggak resmi karena itu bukan di dalam agenda FIFA.
Bagaimana kalau Indonesia dan Malaysia bertemu tahun ini, saudara-saudara? Akan seperti apa? Wah, tentu saja di lapangan ya pemain itu pasti akan biasa-biasa aja lah. Karena ini mereka juga sudah profesional. Pemain juga santai saja mereka memperlakukan pertandingan itu. Apalagi kalau hanya semacam FIFA Matchday, hanya uji coba biasa. Itu pasti mereka akan biasa saja. Yang bikin masalah itu, yang akan panas itu kan yang di luar lapangan itu, saudara-saudara, yang di luar stadion. Supporter, fans, pendukung, penyokong itu pasti akan gaduh. Dan itu saya nggak terlalu suka lah. Wah, gaduh yang nggak penting juga. Apa ya, urusan sepak bola kemudian akan dibawa ke hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sepak bola. Ke urusan apa ya, tenaga kerja Indonesia, ke urusan bahasa, ke urusan lagu kebangsaan, ke urusan politik, budaya, kesenian, apa segala macam akan tumpah ruah di situ, akan jadi satu, akan jadi bahan digoreng-goreng. Tidak enak lah kalau pertandingan antara sepak bola antara Indonesia dan Malaysia ini tidak enak di luarnya, di supporternya, seolah-olah ini adalah perang dunia ketiga sehingga semua orang harus dipersiapkan dengan senjata untuk saling bunuh. Tidak, padahal ini hanya pertandingan sepak bola. Pemainnya juga, mereka kalau bertemu itu juga biasa saja. Karena Jordi Amat juga main di Malaysia, Sadil Ramdhani juga main di Malaysia, berteman. Pemain-pemain Indonesia yang sekarang main di dalam negeri maupun yang di luar negeri itu juga berteman dengan pemain-pemain Malaysia. Jadi itu wajar-wajar saja. Wajar, dan itulah yang akan menarik. Sisi menariknya secara komersial, secara bisnis memang akan menarik. Tetapi secara pertandingan juga menurut saya juga tidak terlalu signifikan juga, saudara-saudara. Paling hanya mendapatkan sedikit poin, sedikit tambahan poin di peringkat FIFA, di ranking FIFA. Kecuali kalau itu pertandingan misalnya di Piala Dunia atau di Piala Asia, atau dia di Piala AFF lah, yang minimal-minimalnya, atau final Piala AFF atau semifinal Piala itu akan lebih bermakna daripada sekedar friendly match. Pertandingan Indonesia melawan Malaysia akan terselenggara tahun ini, saudara-saudara. Saya nggak tahu, saudara-saudara. Saya nggak tahu terus terang. Kenapa? Karena ini jadwal aja. Kita berdasarkan logik aja ya. Ini berdasarkan yang objektif aja lah. Berdasarkan objektif apa ya? Jadwal pertandingan ini, saudara-saudara. Nanti kalau Indonesia atau Malaysia lolos ke putaran ketiga, ke pusingan ketiga, ke third round kualifikasi Piala Dunia 2026, ke kelayakan Piala Dunia di zona Asia ini, itu agendanya akan padat. Pertandingannya itu akan dimulai pada September, Oktober, November. Baru lanjut lagi bulan Maret tahun depan. Itu agendanya padat. Belum lagi nanti ada Piala AFF. Kemudian kemungkinan kalaupun akan diselenggarakan pertandingan itu ya sekitar di bulan Juli, Agustus. Itu saudara-saudara. Tetapi apakah itu bisa? Karena Juli dan Agustus itu juga Indonesia berencana pertandingan internasional dengan Portugal atau apalah itu. Sudah ada agenda. Walaupun kemungkinan juga bisa jadi tidak terrealisasi karena ada Piala Eropa. Di Amerika Selatan ada Copa Amerika. Mungkin saja itu bisa saja. Kemungkinan saya nggak tahu pastinya ya, saudara-saudara. Mungkin saja kalau mau digelar itu bisa di bulan Juli atau bulan Agustus itu. Bulan Juli atau bulan... Sebab kalau September nanti kalau Indonesia atau Malaysia lolos atau dua-duanya lah. Saya berdoa dua-duanya lolos ke putaran ketiga. Itu akan ada pertandingan lagi di bulan September itu, saudara-saudara. Selain masalah jadwal, saudara-saudara, masalah logis yang cukup mungkin akan dicarikan jalan penyelesaian. Ada hal psikologis lah, itu barrier-nya itu, psychological barrier itu yang menurut saya akan susah. Akan susah. Kenapa? Karena kemarin itu yang waktu tahun lalu itu kan penolakannya Datuk Hamidin itu di Indonesia itu beritanya tidak seperti yang diungkapkan Datuk Hamidin dalam wawancara, dalam interview di laman YouTube-nya Harimau Malaya. Tidak, saudara-saudara. Jadi pada waktu itu muncul kabar, rumor lah, isu yang kalau nggak salah itu terkait dengan Merdeka Turnamen atau apa ya itu ya. Indonesia tidak diundang ke situ ya. Kalau nggak salah ya waktu itu ya. Itu muncul rumor yang tidak bagus. Muncul berita-berita isu yang tidak bagus yang menyebut bahwa Malaysia itu meremehkan Indonesia karena peringkat
tepatnya. Ranking FIFA-nya Indonesia itu ada di bawah Malaysia. Waktu itu berita yang muncul di Indonesia. Dan itu terkesan sombong bagi orang Indonesia. Terkesan jual mahal. Terkesan meremehkan. Terkesan merendahkan PSSI. Orang-orang di PSSI. Itu kesan yang diterima di Indonesia seperti itu. Walaupun aslinya itu di Malaysia seperti apa saya kurang paham karena saya tidak tinggal di sana. Tetapi itu yang terjadi dan itu adalah menjadi barrier psychological, penghalang psikologis yang harus diselesaikan terlebih dahulu lah. Mungkin saja itu hanya kesalahpahaman atau kesalahan interpretasi atau atau salah ucap atau salah omong atau hanya digoreng-goreng saja, saya nggak tahu. Tetapi itu yang penerimaan yang terjadi di Indonesia itu seperti itu. Ada kesan Malaysia menolak Indonesia bertanding karena rankingnya rendah. Karena kemampuan kualitas Indonesia jelek. Karena Malaysia sombong. Kayak begitu. Itu yang kesan yang diterima di Indonesia pada tahun lalu ketika terjadi penolakan wacana itu. Penolakan wacana. Nah, sekarang kondisinya berbeda. Indonesia yang peringkatnya lebih bagus, rankingnya lebih bagus. Malaysia yang rankingnya di bawah. Prestasi Indonesia, sepak bola Indonesia sedang bagus-bagus. Nah, ini bagaimana? Apakah gantian nanti Indonesia yang jual mahal atau apa? Saya nggak tahu lah. Tapi itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pertandingan ini benar-benar diselenggarakan. Kalau ini belum diselesaikan ya, saya yakin nggak akan terjadi, saudara-saudara. Saudara-saudara, saran saya, kalau pertandingan ini benar-benar terselenggara, kalau Indonesia dan Malaysia benar-benar menggelar friendly match, benar-benar bertanding di FIFA Matchday, persahabatan ya, jadikan pertandingan ini sebagai benar-benar persahabatan. Kalau perlu sebagai media perdamaian antar supporter. Ultras Malaya, Ultras Garuda, La Grande Indonesia, terus apalagi Malaya Casual atau apalah itulah. Pokoknya fansnya Malaysia, supporternya Indonesia, fansnya Indonesia itu harus menjadikan pertandingan ini sebagai ajang perdamaian sajalah. Berdamai sajalah. Kalian nggak usah bertengkar terus, nggak usah gaduh terus, nggak usah berkelahi di gara-gara sepak bola, nggak usah menebar kebencian. Karena itu tidak bagus. Tidak bagus, saudara-saudara. Faisal Halim itu disiram oleh air keras. Kemudian siapa lagi, Syafiq Rahim mobilnya dipecahin. Akhir Rashid dipukulin. Nah, saya nggak tahu motifnya apa, tetapi itu adalah bagian dari kebencian yang timbul di sepak bola. Apakah terkait judi atau terkait kekecewaan supporter karena hasil atau apa, saya nggak tahu. Tetapi itu faktanya kebencian. Tragedi Kanjuruhan waktu itu di Indonesia itu juga muncul akibat kebencian. Jadi kayak begitu nggak usah lagi diulangi lah. Kalaupun nanti Indonesia dan Malaysia benar-benar bertanding di apapun itulah, ya itu harus dijadikan sebagai media benar-benar pertandingan persahabatan, benar-benar damai, peaceful. Supporternya berdamai, tidak usah lagi bertengkar. Ya kalau di media sosial oke lah, saling sindir, saling bikin meme, bikin apa nggak masalah. Tetapi kalau sudah di lapangan, di stadion ya damai sajalah, nggak usah ada lagi kekerasan. Kejadian seperti waktu kualifikasi Piala Dunia 2022 nggak perlu lagi terulang. Penyokong Indonesia, pendukung Indonesia juga nggak perlu lagi menyoraki lagu kebangsaan Malaysia. Begitu pula sebaliknya, pendukung Malaysia nggak usah lagi menyorakin lagu kebangsaan. Jadi damai sajalah karena ini hanya sepak bola. Fair play, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara dari panjang lebar, dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita semua sudah membahas tadi tentang kemungkinan pertandingan persahabatan, friendly match, FIFA International Match. Itu antara Indonesia, antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Malaysia, antara timnas Garuda melawan Harimau Malaya yang mungkin saja akan terselenggara dalam waktu dekat. Mungkin tidak Juni, tidak, karena Juni ada agenda kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi setelah Juni, itu kemungkinan bisa diselenggarakan karena Malaysia juga sudah membuka opsi. Football Association of Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia melalui ketuanya, presidennya Datuk Hamidin, itu sudah mengatakan bahwa ya membuka kesempatan. Dulu pernah mereka diajak tahun 2023, tahun lalu, last year, itu sempat diajak oleh Erick Thohir, tetapi Malaysia dan Indonesia kesulitan menemukan jadwalnya. Malaysia jadwalnya sudah penuh. Katanya begitu sih, katanya begitu. Sehingga
sehingga ditolak. Walaupun berita yang berkembang di Indonesia itu agak lain. Tapi ya nggak tahu lah, itu kita nggak usah masakan. Intinya adalah Malaysia sudah membuka diri, sekarang tinggal Indonesia apakah akan ada tangga atau sebaiknya tidak usah saja, tidak usah menggelar pertandingan di FIFA Matchday, tetapi pertemuan Indonesia ada baiknya di ajang-ajang yang lebih serius. Misalnya Piala Asia atau Piala Dunia misalnya. Atau Piala AFF atau apapun itulah. Nah, ini bagaimana? Dan pertandingan ini akan menarik memang, tetapi yang nanti efek sampingnya adalah supporter itu akan ribut, akan gaduh, akan saling hina, akan saling caci maki, akan tidak dewasa lah. Itu yang saya khawatirkan. Kalau masalah pertandingan di lapangan sih saya rasa akan fair-fair saja, sportif. Karena kedua kubu juga punya pemain-pemain yang cukup profesional. Mereka sudah sadar bahwa ini pertandingan, hanya supporternya, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!